Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hikmah Saputri dengan NIM 23029022. Untuk memenuhi tugas proyek 2 pada mata kuliah kalkulus lanjut ini, di sini akan menjelaskan materi tentang barisan tak terhingga. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Barisan tak terhingga adalah fungsi daerah asal atau domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif, yang daerah hasil atau ranknya adalah himpunan bilangan real. Sebuah barisan dapat dinotasikan dengan A1, A2, A3 dengan AN. Suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk sebuah pola seperti pada 1, 4, 7, 10, dan 13, dan seterusnya. Dengan sebuah rumus eksplisit untuk suku ke N seperti pada AN sama dengan 3N dikurang 2, di mana N lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Dan dengan sebuah rumus rekursif, A1 sama dengan 1, AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 3, di mana N lebih besar atau sama dengan 2. Ada 4 rumus eksplisit dan beberapa suku pertama dari barisan yang dihasilkan. Yang pertama ada AN sama dengan 1 dikurang 1 per N, di mana N lebih besar dari 1, 0, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5. Yang kedua ada BN sama dengan 1 tambah negatif 1 pangkat N, 1 per N, di mana N lebih besar daripada atau sama dengan 1, 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7. Yang ketiga ada CN sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N, 1 per N, di mana N lebih besar daripada atau sama dengan 1, 0,3 per 2, negatif 2 per 3, 5 per 4, negatif 4 per 5, 7 per 6, negatif 6 per 7. Dan yang keempat ada DN sama dengan 0,999, di mana N lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1, 0,999, 0,999, dan seterusnya. Definisinya, barisan AN dikatakan konvergen misal L dan ditulis dengan limit AN sama dengan L, di mana N menuju tak terhingga. Jika untuk setiap bilangan positif terdapat sebuah bilangan positif N yang bersesuaian sedemikian rupa sehingga N lebih besar atau sama dengan N menuju mutlak AN dikurang L lebih kecil daripada elemen barisan yang tidak konvergen menuju bilangan tak terhingga L sebarang dikatakan divergen atau menyebar. Sifat-sifat limit pada barisan. Ada pertama teorema A. Misalnya AN dan BN adalah barisan konvergen dan K adalah konstanta. Maka limit K sama dengan K, di mana N menuju tak terhingga. Yang kedua ada limit KAN sama dengan K. Yang kedua ada limit KAN di mana N menuju tak terhingga sama dengan K limit AN sama N di mana N menuju tak terhingga. Dan yang ketiga ada limit AN tambah atau kurang BN di mana N menuju tak terhingga sama dengan limit AN tambah atau kurang limit N BN di mana N menuju tak terhingga. Yang keempat ada limit AN dikali BN di mana N menuju tak terhingga sama dengan limit AN menuju tak terhingga dikali dengan limit BN menuju tak terhingga di mana N menuju tak terhingga. Yang kelima ada limit AN per BN di mana N menuju tak terhingga sama dengan limit AN di mana N menuju tak terhingga per limit BN di mana N menuju tak terhingga. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan limit 3
3n kuadrat per 7n pangkat 2 tambah 1, di mana n menuju tak terhingga. Langsung saja masuk ke penyelesaiannya, yaitu setiap sukunya itu dibagi dengan n pangkat 2, maka menjadi limit 3n kuadrat per n kuadrat per 7n kuadrat per n kuadrat tambah 1 per n kuadrat, di mana n menuju tak terhingga. Seterusnya, limit 3 di mana n menuju tak terhingga. Karena n-nya sudah dibagi n kuadrat dengan per n kuadrat, maka hasilnya menjadi limit 3 per limit 7 di mana n menuju tak terhingga ditambah 1 per n kuadrat. Terus limit 3 di mana n menuju terhingga per limit 7 di mana n menuju terhingga ditambah limit 1 per n kuadrat di mana n menuju terhingga, sama dengan 3 per 7 dikurang limit 1 per n pangkat 2 di mana n menuju terhingga, sama dengan 3 per 7 ditambah 0, sama dengan 3 per 7. Lanjut, ada teorema B, yaitu teorema Apit. Andaikan Bn dan Cn keduanya konvergen menuju L dan An lebih kecil daripada Bn, Bn lebih kecil daripada Cn atau sama dengan, untuk n lebih besar atau sama dengan K bilangan bulat tetap, maka Bn juga konvergen menuju L. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa limit sin pangkat 3n per n di mana n menuju terhingga itu sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk lebih besar atau sama dengan negatif 1 per n, lebih kecil atau sama dengan sin pangkat 3 per n, lebih kecil atau sama dengan 1 per n, karena limit negatif 1 per n di mana n menuju terhingga sama dengan 0 dan limit 1 per n di mana n menuju terhingga sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan teorema Apit. Yang ketiga ada teorema C. Jika limit mutlak An di mana n menuju terhingga sama dengan 0, maka limit An di mana n menuju terhingga sama dengan 0. Bukti, karena negatif mutlak An lebih kecil atau sama dengan An lebih kecil atau sama dengan mutlak An, maka hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Selanjutnya ada barisan monotonik. Teorema barisan monotonik, jika U adalah batas atau untuk barisan untuk barisan tak menentu An, maka barisan tersebut akan konvergen menuju limit A yang kurang dari atau sama dengan U. Demikian pula jika L adalah batas bawah untuk barisan tak meningkat Bn, maka barisan tersebut akan konvergen menuju limit B yang lebih besar dari atau sama dengan L. Istilah barisan monotonik digunakan untuk menjelaskan baik barisan tak menurun maupun barisan tak meningkat yang juga merupakan nama untuk teorema ini. Mungkin demikian dari penjelasan barisan tak terhingga yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.